Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami hormati, sesepuh, bini sepuh, para sepuh, rekan muda, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, juga yang tadi disebutkan oleh ketua panitia menjauh, saya agak kesukaan Kang Asmo, ada para ahli dari dosan haji, kemudian juga ada sesepuh terkait dengan apa tadi kira-kira ya? Murti Budoyo, kemudian Kawedanan Pemulon. Mohon maaf, saya baru mendengar ini tadi, mau menggambarkan, mau mencatat, sudah lewat, belum sempat tercatat Bapak Nimbang Bunda. Ibu dan Bapak serta hadirin yang saya hormati, saya banggakan, kenapa saya mengeluarkan apa ini namanya, tisu, menyesuaikan dengan situasi kondisi saat ini, di mana sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu kita selalu meningkatkan kewaspadaan, karena saya sendiri juga tidak tahu, panjenengan juga tidak tahu bahwa sesuatu hal yang mungkin yang tidak kita sengaja ternyata membawa dampak yang negatif, bisa menularkan atau bisa menulari. Ini suatu bentuk kewaspadaan kita semua agar terhindar dari paparan atau sebaran COVID yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Adik-adik pakai masker enggak? Pakai dong. Ya. Saya tadi masuk ke area ini, Pak cuci tangan. Oh iya, terima kasih. Dan saya yakin semua yang hadir di sini sudah menerapkan protokol itu, protokol kesehatan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak tingkrul saja cukup membahayakan. Kita tidak tahu. Saya mohon adik-adik ya berjarak ya. Kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ini yang menjadi pokok dasar, menjadi hal yang wajib untuk saat ini dan saat yang akan datang. Kita waspada akan lebih baik. Pertama yang kami mengingatkan adalah hal itu. Selanjutnya, Ibu dan Bapak yang kami hormati, Bini Sepuh yang ada di Blok Patuk, Kampung Bekoidan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia serta tokoh masyarakat yang ada di sini mengundang kami, sehingga kami bisa bersilaturahmi kepada terhadap ibu, bapak, rekan-rekan semua, muda, tua, adik-adik, dan sebagainya. Sungguh hal ini sangat
membahagiakan yang karena kami bisa bertemu langsung bertatap muka dengan ibu dan bapak serta hadirin sekalian. Selanjutnya menanggapi undangan ini terkait dengan rangkaian acara prosesi jamasan yang akan dilaksanakan pada besok pagi, siang, sore. Dan saat ini untuk memulai kegiatan itu rangkaiannya nanti adalah juga ada sarasehan juga ya tentang kesangaji ya. Ini akan bagus sekali. Dan kami berharap kepada sesepuh tokoh masyarakat baik itu Pak RT, Pak RW maupun tokoh informal, hal ini atau budaya ini atau sejarah di Poyudan ini perlu diinformasikan, perlu ditularkan kepada adik-adik kita, karena adanya kampung di Poyudan ini tidak terlepas dari sejarah yang telah lalu dengan berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang pada saat itu Pangeran Mangkubumi bertapa di alas atau di hutan Pabringan, dan kemudian bertemu dengan dewa, kemudian oleh dewa tersebut Pangeran Mangkubumi setelah perjanjian Giyanti pecahnya kerajaan Mataram terpecah dibagi dua tahun berapa coba? Yang hafal sejarah siapa? Adik-adik udah pernah belajar belum gitu? 1755 betul nggak? Betul ya. 1755 dengan perjanjian Giyanti kekuasaan Mataram dibagi dua, satu di Antero Solo atau mana ya Pak? Daerah timur ya. Kemudian yang satunya di bagian barat yang ditokoi oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian dianugerahkan atau diberikan gelar sebagai Sultan Hamengkubuwono pertama. Selanjutnya di dalam pembangunan itu saya merunut dari cerita yang ada, dan ini perlu diketahui oleh kita bersama-sama, terutama juga generasi muda, bahwa ada 3 orang dari Wetan itu mana ya Pak? Kira-kira ya. Wetan itu mana Pak? Kalau secara logika itu dari kerajaan mana? Wetan itu dari kerajaan mana? Sampai saat ini hal itu belum terpecahkan ya. Antara lain Dipoyudo, Joyoyudo, yang satunya ngetes nih. Ayo, siapa satunya? Joyoyudo, Dipoyudo, siapa? Dipoyudo. Kalau yang ada 3 yang itu berniat atau dengan secara ikhlas membantu Pangeran Mangkubumi di dalam mendirikan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan kebetulan bertiga ini adalah ahli bangunan. Saya tidak apa, tapi yang saya baca itu ada juga yang moksa
moksanya ning kali no cerak ya, tapi di titik mana, di sebelah mana, ini juga perlu digali saya kira, karena peristiwa-peristiwa seperti ini, sejarah-sejarah seperti ini adalah satu pendukung keistimewaan. Kenapa Jogja itu dikatakan istimewa? Ya karena salah satunya adalah keberadaan keraton yang dulu merupakan negara tersendiri, kemudian dengan perang kemerdekaan dan setelah merdeka dan menyatakan bergabung dengan Republik. Ini yang menjadikan Yogyakarta dalam menjadi daerah istimewa. Kemudian bahkan Republik ini hampir saja runtuh kalau tidak ditampangi oleh Ngersodanem Kaping Songo. Lalu sendiri Pak, sampai menteri sampai ininya pun digaji dari harta Sultan secara pribadi, entah berapa juta gulden. Ini yang menjadikan daerah kita ini adalah istimewa. Ada keraton-keraton lain, mungkin Keraton Cirebon, Keraton Solo, tidak seperti itu. Tapi dengan pola pikir yang panjang, Ngersodanem ke-9 pada tanggal 5 September setelah diumumkannya kemerdekaan menyatakan bergabung dengan kita dan mendukung. Dukungannya tanggung-tanggung. Jakarta orang pindah Jogja, tak bayari loh. Ini adalah negara saja ini keputaran bukti dari Yogyakarta, khususnya Keraton Yogyakarta. Makanya kita sebagai warga Yogyakarta harus bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh raja kita, apa yang telah dipikirkan oleh raja kita ke depannya nanti sampai saat ini. Ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama bahwa sekarang sudah berapa puluh tahun, 75 tahun lebih Pak, ya, beliaunya HB ke-9 sudah bisa memprediksi atau memperkirakan akan bagaimana ternyata kita dijadikan daerah istimewa yang di Indonesia hanya beberapa buah. Dan menyambut dengan Jemasan Tosem Aji serta penghormatan kepada para leluhur yang ikut membantu mendirikan, membangun keberadaan Keraton Ngayogyakarta, antara lain salah satunya adalah Kyai Jlomprong. Ini kita patut berbangga bahwa di sini dulu seperti tadi dikemukakan oleh ketua panitia, pusatnya seni, pusatnya apa lagi? Ya keroncong, ya apa tadi? Kelopra. Nah, ini perlu juga kita kembangkan, kita uri-uri kembali. Dan kami berharap dengan kegiatan yang seperti ini, dan hal ini juga sudah diakui oleh keraton bahwa di sini ada petilasan. Hal-hal yang menyangkut tradisi kebudayaan, memerti ini jangan khawatir Pak. Dana keistimewaan bisa kita ajukan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memerti. Seperti sekarang ini ada acara saya besok mengadakan jamasan. Mungkin kalau itu tadi ditemukan moksanya itu siapa? Salah satu dari yang itu bangun. Ini bisa digali sejarah
bisa dibikin cerita, kemudian bisa diadakan kegiatan dan akan menjadi kegiatan di sini, dan sangat pasti akan mendapatkan dukungan dana dari dana keistimewaan. Saya yakin monggo sesepuh bini sepuh, para ahli budaya, para ahli sejarah, ini mungkin warga masyarakat di sini perlu bantu Pak dalam mengurai, kemudian merumuskan dan sebagainya. Jadi kami senang sekali, dan pada pesan haji juga nanti jamasan pun kepareng yulijin, insya Allah besok pagi kami juga boleh pun jamaskan amargi kawula menika yang kula menika nggih rugi prajurit kraton Wirobojo. Dados agemanipun eyang menika sak menika sampun kula musawaraken, saya gelar ke wayah-wayah eyang, dipasrahkan ke saya. Ya wis sae-sae. Dulu bapak saya, setelah almarhum bapak saya meninggal, ada di rumah saya, kemudian tinggal cucu-cucunya, saya lontarkan iki agemane yang sapa si Arif. Semuanya memasrahkan kepada saya. Menderek besok sebelum jam 9 mungkin saya juga ikut mendaftarkan agemanipun yang saya yang sudah tidak tahu berapa lama enggak dijamasi. Ya, saya mau izin menderek besok pagi sebelum jam 9, kalau saya sudah sampai di sini ngaturaken agemanipun yang kula ingkang kula sunaken ibu bapak kersa njamasaken ageman yang kula. Jadi saya kira begitu yang bisa kami sampaikan, dan saya berharap kegiatan ini bisa berlangsung di setiap tahunnya, dan dalam setiap tahunnya ada perkembangan dan selalu bisa disaresekan demikian. Ini akan menambah wawasan wacana kepada generasi penerus kita. Demikian, mungkin lebihnya kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak